Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwidianti, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 507119031. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai studi kasus public relation. Apa sih studi kasus public relation itu? Nah, di sini kita akan membahas yang pertama mulai dari studi kasus dulu. Apa sih studi kasus itu? Secara istilah, studi kasus berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari dua kata. Yang pertama, case dan study. Kata case sendiri berarti sebuah perkara atau permasalahan, sedangkan studi artinya belajar atau mencermati. Nah, mencermati makna dari dua kata tersebut, maka kita dapat memahami bahwa studi kasus bermakna serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi. Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian dari studi kasus, seperti Robert Kain yang mendefinisikan studi kasus sebagai suatu proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Studi kasus sendiri terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah studi kasus intrinsik, dan yang kedua adalah studi kasus instrumental, dan yang ketiga adalah studi kasus jenis kolektif. Untuk jenis studi kasus intrinsik biasanya digunakan pada kasus yang akan dipelajari secara mendalam. Nah, untuk studi kasus instrumental digunakan untuk suatu kasus yang hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki atau melengkapi sebuah teori yang sudah ada. Nah, untuk studi kasus kolektif digunakan ketika dalam penelitian subjek yang diteliti itu terdiri dari beberapa kelompok. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai public relation. Apa sih public relation itu? Baik, kita akan memulai pembahasan mengenai public relation dari definisi public relation itu sendiri terlebih dahulu. Banyak yang mengartikan bahwa definisi dari public relation itu adalah penghubung atau proses komunikasi antara sebuah lembaga dengan masyarakat. Nah, beberapa ahli juga telah memberikan pendapat mengenai definisi dari public relation. Di antaranya adalah Coulson dan Thomas. Coulson dan Thomas berpendapat bahwa public relation adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dan khalayak atau pihak luar dari perusahaan, misalnya masyarakat di luar perusahaan. Nah, public relation sendiri memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah membangun citra positif perusahaan di mata khalayak atau masyarakat. Nah, yang kedua adalah upaya efektif membangun pengenalan brand dan brand awareness. Tujuan yang ketiga adalah mendorong sinergi fungsi pemasaran melalui public relation. Tujuan yang keempat adalah menjadi salah satu bauran pemasaran dalam konsep komunikasi pemasaran. Selain memiliki beberapa tujuan, public relation juga memiliki beberapa tugas. Di antaranya adalah merancang program komunikasi perusahaan, yang kedua adalah menjalankan program komunikasi perusahaan, yang ketiga adalah melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap program yang telah dijalankan oleh perusahaan. Tugas yang keempat adalah memberikan saran dan masukan kepada perusahaan mengenai cara mengatasi masalah sehingga menciptakan kondisi yang lebih baik atau citra positif kepada perusahaan. Tugas selanjutnya adalah mendapatkan input dari pihak eksternal, kemudian mengelola media internal perusahaan, kemudian memberikan jawaban-jawaban atau merespon pertanyaan dari masyarakat yang ditujukan kepada perusahaan. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai studi kasus dan public relation. Baik, untuk lebih memahami seperti apa sih studi kasus public relation itu, saya akan memberikan contoh mengenai salah satu kasus yang berhubungan dengan public relation.